Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'anwa'in ni'am. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita saling diingatkan pada hari Jumat, bukan hari Jumat saja, kapan saja, selalu kita diperintahkan untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya. Dalam melaksanakan perintah Allah mesti kita niati lillahi ta'ala. Untuk menjauhi larangannya tidak perlu niat. Kita tidak melanggar aturan Allah, tidak boleh mendekati apa dilarang oleh Allah, otomatis dapat pahala. Disitulah di takwa itu senantiasa harus menjadi pakaian kita. Di dalam firman Allah surat yang ke-7, di sana Allah berfirman pada ayat yang ke-26, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Pada anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Yuwari sawatikum untuk menutup aurat. Warisha sebagai perhiasan untuk keindahan. Itulah, jadi pakaian itu untuk keindahan dan untuk menutup aurat. Aurat ada dijelaskan jelas. Bagi laki-laki adalah ma baina surrah wa rubbah. Itulah antara lutut dan pusar. Sedangkan bagi wanita seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Abu Hanifah termasuk kaki juga tidak termasuk aurat Abu Hanifah. Inilah, jadi kita berpakaian. Di samping itu juga, maksudnya apa? Pakaian takwa, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang bagus, yang paling baik pakaian takwa. Maksudnya apa? Takwa kepada Allah harus melekat dengan tubuh kita. Pakaian itu kan melekat dengan tubuh kita kan. Maka pakaian takwa maksudnya takwa kepada Allah. Di mana saja, kapan saja kita harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah kapan saja, di mana saja. Walaupun di kamar mandi juga harus tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya sesuai dengan aturan. Islam kan mengatur juga, orang di kamar mandi pun diatur kan. Itulah, harus tetap takwa jadi bagian kita.
Begitu juga di rumah dengan istrinya pun tetap pakaian takwa dipakai, tidak pernah lepas dari diri kita. Itulah namanya libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Maksudnya itu tadi. Jadi jangan meninggalkan takwa kepada Allah. Di mana saja, kapan saja kita pasti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bahkan di dalam surat yang sama, surat 7 ayat 31, di sana, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus. Khudzu zinatakum, pakailah pakaian yang bagus. Kapan? Inda kulli masjidin, setiap kamu di masjid atau setiap kamu melaksanakan sholat. Nah, zina yang bagus itu tidak ditentukan oleh Allah, tidak ditentukan bagaimana yang bagus, tidak ada ketentuan. Kalau menutup aurat saja ada ketentuannya, tapi bagus tidak ditentukan oleh Allah. Itulah, Allah tidak menentukan, Rasul juga tidak menentukan bagaimana pakaian yang bagus, tidak ada ketentuannya. Itulah jelas. Jadi ketika kita sholat harus pakaian yang bagus. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Walaupun sholat di rumah, jangan pakai kaos yang model, kaos yang singlet itu jangan pakai seperti itu. Ini di rumah, oh enggak. Khudzu zinatakum, masjid itu tempat sujud. Walaupun masjid tempat sujud, di rumah juga kan isim zaman makan namanya. Tapi musharrafnya masjidun sajadah itu bahwa sajidun, itu isim zaman makanya masjidun. Jadi ketika sujud dan ketika di tempat sujud, maka pakaiannya pakaian yang bagus. Ketika sholat sesuai dengan pribadinya masing-masing, bagus, tidak sama satu sama lainnya. Nah itulah. Dan ayat tadi lanjutannya apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sampai sekecil itu makan minum jangan berlebih-lebihan. Mafhum mukhalafahnya jangan juga kurang. Jadi wala tusrifu wa kulu washrabu, makan minum jangan berlebih-lebihan. Ini sudah jelas. Juga tidak boleh kurang juga, sesuai dengan kebutuhan kita. Makan yang halal lagi baik. Kulu mimma taqul halalan thayyiban, halal lagi baik. Kita mengikuti aturan Allah, insya Allah kita selalu sehat. Insya Allah kita selalu sehat. Itulah, dengan makan tidak boleh berlebihan, jangan pula kurang juga. Nah, di saat puasa kadang-kadang orang bukanya itu adalah apa yang ada dihabiskan semua, berlebih-lebihan. Jangan. Buka dan sahur juga nggak usah berlebih-lebihan. Yang wajar-wajar aja, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Inilah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti kita akan menikmati itu semua. Tidak akan kita lantas, ini gimana aturan Allah. Nah, sampai sekian itulah aturan agama kita. Makan diatur, sholat sudah jelas kan. Sampai di kamar kecil pun juga diatur. Itulah agama kita lengkap sekali, tidak ada kurangnya, segala halnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan selalu itulah sehat. Puasa saat ini kan orang lagi puasa kan, puasa Muharram, Asyura, sehingga bulan Muharram itu kata orang Jawa namanya bulan Suro. Suro itu mengambil dari kalimat Asyura, Islami Pak. Jawa itu adalah Islami. Nah, gimana? Bulan
Suro padahal namanya bulan Muharram. Kenapa? Asyura, puasa. Ini adalah puasa Asyura itu artinya 10, tanggal 10 itulah. Nah jelas disunahkan, dan memang bulan haram ini disunahkan untuk lebih banyak kita berbuat baik, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang kurang baik dijauhi. Nah di dalam firman Allah ada 4 bulan-bulan haram kan, pada surat yang ke-9 ayat 36 di sana bahwa Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 syahran, ada 12 bulan. Semua kalender di dunia tidak ada yang tidak 12. Semua kalender adalah 12. 12 syahran fi kitabillah, dalam kitab Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah, hanya di Indonesia ada yang istimewa, Pak. Apa istimewanya? Ada namanya gaji yang ke-13. Saya senang, Pak, gaji ke-13 karena saya dulu PNS, Pak. Tapi udah lama udah nggak PNS lagi. Itulah, ada gaji yang ke-13. Ini kan tidak sesuai dengan Al-Qur'an kan? Tapi bukan bid'ah yang jelek, enggak, bid'ah yang menyenangkan orang. Senang kan? Dapat gaji yang ke-13 kan? Itulah, bulannya ya tetap 12 tapi gajinya gaji yang ke-13. Itulah. Jadi apa namanya, saya udah lama, sudah berapa tahun ya, alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat terus. Saya lahir tahun 48, Pak. Alhamdulillah ya, dengan mengikuti aturan Allah, dengan mengikuti aturan Allah akan selalu sehat. Itulah, dengan makan minum jangan berlebih-lebihan, jangan kurang. Di saat ada sunnah puasa, kita laksanakan puasa sunnah. Yang wajib sudah pasti. Kenapa? Yang wajib kalau tidak dilakukan maka itu akan dosa, ya kan? Yang sunnah kalau tidak dilakukan kita rugi sendiri, namun tidak berdosa. Jangan bilang kalau nggak melakukan yang sunnah nggak apa-apa. Oh enggak, Pak. Kalau yang sunnah selalu dijanjikan dengan pahala yang luar biasa. Oh ya kan? Itulah, sholat sunnah qobliyah subuh seperti punya dunia dan isinya. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah 10 rakaat atau 12 rakaat ini pasti akan masuk surga. Loh, bagaimana? Loh iya, kalau tidak melakukan berarti rugi, namun tidak berdosa. Kalau melakukan kita sangat beruntung karena dijanjikan pahala yang luar biasa. Inilah, jadi apa namanya, jangan dibiasakan nggak melakukan sunnah nggak apa-apa. Oh, bukan nggak apa-apa, rugi, namun tidak berdosa, tetap tidak berdosa. Itu aturan Allah memang begitu, tidak sunnah tidak berdosa. Inilah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa terus beribadah kepadanya kapan saja. Kita takwa menjadi pakaian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ta'awunal barrul rahim wa qul rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdhalil ayyami wal a'yad
Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala ashabihi mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila diseru, dipanggil untuk salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, segeralah berangkat menuju ke masjid untuk sholat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan jual beli. Jadi hari Jumat itu di dalam Islam bukan hari libur, Pak. Jumat hari kerja kan? Jumat hari kerja. Itulah wadarul bai', tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Inilah, maka orang-orang yang datang ke masjid pas sudah azan selesai tidak ada salahnya, Pak. Tidak ada salahnya, karena apabila diseru, dipanggil untuk salat Jumat, itulah berarti ada azan baru datang kan. Inilah tidak salah. Nah, namun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila khatib imam telah naik ke mimbar, maka buku catatan fadhailul a'mal sudah ditutup semua. Bukan yang wajib loh ya. Keutamaan amal sudah tidak dapat lagi. Jadi jalan dari tempat kerja, dari rumah menuju masjid sudah tidak ada catatannya, enggak ada pahalanya, Pak. Namun tetap sholat Jumatnya sah, tidak ada enggak sahnya. Hanya fadhail amalnya sudah tidak ada. Itulah ini hadisnya Rasul. Yang datang pertama bagaikan dia berkorban dengan unta atau sapi. Ya jelas kan hadisnya Nabi kan. Yang berikutnya bagaikan korban kambing, tapi tidak bagaikan loh. Bagaikan itu tidak hakikatnya kan? Tidak hakikatnya. Itulah. Bahkan yang datang berikutnya seperti korban ayam. Yang terakhir seperti korban telur. Nah, ini kan jelas lagi lah. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaikan loh ya, bukan hakikatnya, bukan. Itulah. Jadi tetap tidak salah yang datang belakangan. Hanya sudah tidak mendapatkan keutamaan. Keutamaannya sudah ditutup bukunya itu. Untuk yang wajib tetap sah-sah saja. Nah, selesai sholat, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Jelas Jumat bukan hari libur. Jangan pengen Jumat libur, Pak. Jangan. Jumat bukan hari libur, hari kerja. Selesai sholat Jumat, silakan zikir sewajarnya saja. Enggak usah lama-lama menunggu asar, istirahat. Oh enggak. Selesai sholat, itulah pada ayat yang ke-9-nya, fa idza qudiyatis shalah, surat 62 kan. Fantashiru fil ardh, bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Jadi karunia Allah itu harus dicari. Di samping berdoa juga harus dicari. Jangan kau tentukan oleh Allah, ya ketentuan Allah, tapi harus juga dicari. Nah, ujungnya wadzkurullaha katsiran, banyak ingat Allah. Jangan lupa. Wadzkurullah, ingat Allah, ingat aturan Allah. Di saat waktunya sholat, kita tetap melaksanakan sholat. Itulah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi asirin wa la ta'bin wa la 'abdin mudil.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا يا الله من أمرنا فرجا ومخرجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.